Relawan Jokowi pada melempem. Dulu aja teriak-teriak sok paling hebat nantang Jokowi, nuduh ijazah palsu, nyebar fitnah, nyebar hoax, nyerang Jokowi. Giliran digertak, mau dilaporkan, loh lah kok pada menghilang, pada loyo. Kenapa ini? Meminta maaf kalau gelar dan ijazah Jokowi itu asli. TPUA cuma minta maaf. Loh lah kok enak banget, sudah mencemarkan nama baik orang, memfitnah orang. Lah kok kalau terbukti itu asli cuma minta maaf. Sementara ini baru 4 orang dulu yang akan dilaporkan. Yang lainnya satu persatu pastinya akan menyusul. Ya, siapa saja Kak 4 orang ini? Kalau menurut perkiraan saya, 1. Roy Suryo, 2. Rizal Fadila, 3. Amin Rais, 4. Dr. Tifu. TPUA ini sudah melaporkan ke Bareskrim itu tentang dugaan tadi, dan ke Bareskrim yang kita sebut dengan pengaduan masyarakat sudah banyak bukti-bukti kita sampaikan. Mana ada TPUA melaporkan. Yang ada TPUA itu mengatasnamakan rakyat, lalu membuat aduan ke Bareskrim kalau diduga ijazah Pak Jokowi ini palsu. Masih diduga. Dan mengatasnamakan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kelompok penuduh ijazah Jokowi palsu ya, atau yang selama ini kita kenal dengan sebutan TPUA ya. Saya nggak ngerti kepanjangan A yang terakhir ya. Yang saya tahu ya kepanjangan TPU-nya saja, yaitu tempat pemakaman umum. Ya ini selaras lah gitu ya dengan para anggotanya yang memang ya para aki-aki gitu kan. Para emak-emak rambak gitu kan, yang memang sebentar lagi mungkin akan dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Intinya mereka hingga kini masih semangat teman-teman ya, mengumpulkan bukti-bukti bahwa ijazah Jokowi palsu gitu kan. Padahal ya gerbong mereka, Mbah Egy ya, para pentolan-pentolan mereka sudah pada tiarap ngilang, nggak tahu kemana ya kan. Artinya apa? Ya mereka aja nggak akan mungkin bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu gitu loh. Lah ini orang masih ngeyel aja ya kan, ingin menunjukkan bukti bahwa ijazah Jokowi palsu. Tetapi kelihatan sekali teman-teman ya, muka mereka ini sangat pucat ya, kucel seperti orang ketakutan, kecapean ya. Ya itu menunjukkan menurut saya secara pribadi bahwa mereka berharap gitu ya, dengan mengumpulkan bukti-bukti ijazah palsu Jokowi ini, mereka tidak masuk dalam bidikan tim kuasa hukum Jokowi yang akan mempidanakan mereka semua. Ya maklum lah ya kan, Sudrun kan koplak gitu. Tetapi pesan saya, tunggu aja drone ya, giliran kalian pasti diciduk kok ya kan. Iya, tunggu aja gilirannya. Awalnya mungkin ya si Roy Panci, Mbak Egy ya kan, si Rismon. Nanti gelombang kedua ya kalian-kalian itulah ya kan, nggak usah pucat ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang kedua, TPUA ini sudah melaporkan ke Bareskrim itu tentang dugaan tadi, dan ke Bareskrim yang kita sebut dengan pengaduan masyarakat sudah banyak bukti-bukti kita sampaikan. Mana ada TPUA melaporkan. Yang ada TPUA itu mengatasnamakan rakyat, lalu membuat aduan ke Bareskrim kalau diduga ijazah Pak Jokowi ini palsu. Masih diduga. Dan mengatasnamakan rakyat. Itu bukan laporan tapi aduan. Bedakan laporan dan aduan. Kalau laporan, kita membuat laporan ya, nama sesuai KTP, alamat sesuai KTP, kita isi tuh formulirnya sesuai KTP kita. Lah itu cuman
apa atas nama TPUA. Lah TPUA itu siapa? TPUA itu cuman spanduk. Ya masa Bareskrim suruh ngurusin spanduk. Ya udah gitu aja. Jadi jangan ngibul. Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam segigis. Aduh, ya kan keren sekali apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Saya juga baru nyadar gitu loh bahwa selama ini mereka itu keliru gitu loh. Saya pikir mereka ini paham ya kan karena mereka menganggap sebagai ahli hukum tata negara ya kan si RH kemudian profesor hukum ahli hukum apaan gitu ya kan Mbah Egy dan juga itu di belakangnya Pak Tua ini kan juga dia profesinya pengacara gitu loh. Iya, si korlap kawin kontrak itu pengacara, tapi nyatanya nggak bisa membedakan antara laporan dengan apa tadi? Laporan dengan aduan gitu loh. Dan memang berbeda, betul berbeda seperti yang disampaikan oleh netizen barusan. Aduan dan laporan itu dua hal yang berbeda. Aduh, ya hal sepele gitu aja mereka nggak bisa membedakan. Lanjut. Dan sekarang tanggal 22 April kita masukkan 4 bukti lagi. Jadi mungkin secara keseluruhan sudah 15 bukti yang sudah diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh tim pembela ulama dan aktivis. Dan inilah yang menambah keyakinan kita sehingga memasukkan itu ke Bareskrim dan sekaligus mendorong ini sudah 15 bukti kita masukkan. Kok belum bergerak juga, belum ada penyelidikan, belum ada penyidikan. Sudah seharusnya, karena ini menjadi perhatian publik dari konteks bukti. Dari segi orang, gitu kan, sebenarnya kita saja TPUA bisa 3 atau 4 diminta keterangan bisa dalam bentuk tindak lanjut. Kemudian Warismon, Rio, Roy, Dr. Tifa, itu bisa juga diminta keterangan oleh Bareskrim. Sudah 7 orang tuh. Tambah lagi rektor, wakil-wakil rektor, dekan, udah 4 tuh. Jadi 11 orang tuh. Tambah awak media, 11 media taruhlah, 22 orang. Kemudian lagi belum si Sandi Putra yang menunjukkan ini asli gitu ya. Belum Afri Awang, belum yang lain-lain. Saya kira kalau dijumlahkan sebenarnya Bareskrim sudah bisa meminta keterangan dari 30 orang gitu. Dengan 15 bukti yang kita masukkan ditambah dengan 30 orang yang potensial untuk bisa diminta keterangannya, ini bukan peristiwa pidana sederhana. Dan ini sangat bisa untuk ditindaklanjuti. Makanya inilah dorongan kita melalui tambahan bukti ini. Hayu Bareskrim mulai melangkah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan palsunya ijazah UGM-nya Jokowi. Saya kira itu harapan kami dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian Kapolri sekaligus juga ini menjadi perhatian Presiden. Karena masalah ijazah palsu ini masalah yang serius, boleh dikatakan skandal nasional, bahkan sudah menjadi skandal internasional dan tidak akan berhenti sebelum ada proses penyidikan berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana yang dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia yang sekarang juga masih menjadi pejabat publik sebagai Dewan Pengarah PT Danantara. Jadi sebagai pejabat publik sebenarnya dia harus memberikan informasi publik secara terbuka. Dan proses yang ini kita tuntut terus, sekaligus proses hukum kita jalankan melalui pengajuan bukti-bukti yang terus-menerus ke Bareskrim Mabes Polri yang saat ini adalah penambahan bukti ketiga, berarti keempat kalinya TPUA berada di ruang Bareskrim Mabes Polri ini. Dan sekarang tanggal 22 April kita masukkan 4 bukti lagi. Jadi mungkin secara keseluruhan sudah 15 bukti yang sudah diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh tim pembela ulama dan aktivis. Oleh karena itu sebetulnya kami berharap bahwa Mabes Polri, khususnya Bareskrim, sudah harus bergerak.
melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena ini bukan kasus sederhana, ini bukan kasus yang tidak menarik perhatian publik. Ini boleh disebut skandal nasional. Iya, teman-teman ya, saya jujur ya, saya fokus ya, bukan kepada si aki-akinya ya, yang ngedabrus, yang nyerocos, ya, ya menuduh ijazah Jokowi palsu, nggak selesai-selesai, ya kan, nggak sembuh-sembuh gitu kan. Nah, saya tidak mengomentari itu karena memang menurut saya itu orang masuk kategori gangguan kejiwaan menurut saya, sehingga saya berharap ya rumah sakit jiwa terdekat melakukan pemeriksaan lah terkait kondisi kejiwaan aki-aki yang sebagai juru bicara barusan ya, yang suaranya sangat cempreng. Dan saya lebih fokus kepada orang-orang di sebelahnya yang ngurung gitu kan, mukanya ditekuk gitu, menghadap ke bawah, sepertinya sedang menghadapi persoalan yang sangat besar gitu. Ya jelas lah Bang, ya kan setelah ini mereka akan dipidanakan oleh Pak Jokowi. Nah itu persoalannya ya kan, mereka menuduh nggak punya bukti ya kan. Begitu Jokowi melakukan counter attack, mereka bingung mencari bukti. Bukti apaan? Wong kalian aja nggak pernah ngelihat ijazahnya Pak Jokowi kok bisa mengumpulkan 15 bukti ijazah Jokowi palsu. Itu dugaan masih Anda itu bagian dari opini. Kecuali Anda pernah melihat membawa ijazah Pak Jokowi dan Anda menunjukkan bukti-bukti kepalsuannya. Paham? Aduh, lanjut. Tadi melakukan konferensi pers. Ada Pak Jokowi juga tadi. Betul. Nah, kan akhirnya dilakukan juga oleh Pak Jokowi. Siap-siap saja buat kalian yang kemarin sempat menggeruduk UGM ya. Siap-siap saja. Pak Jokowi dan tim kuasa hukumnya akan melaporkan kalian ya. Sementara ini baru 4 orang dulu yang akan dilaporkan. Yang lainnya satu persatu pastinya akan menyusul ya. Siapa saja Kak 4 orang ini? Kalau menurut perkiraan saya ya, entah itu menurut perkiraan kalian. Menurut perkiraan saya, 1. Roy Suryo, 2. Rizal Fadila, 3. Amin Rais, 4. Dr. Tifu ya. Karena mereka itu yang selalu mengompori ya, semangat sekali mengompori tentang ijazah Pak Jokowi yang katanya ini palsu. Siap-siap ya buat kalian. Pastinya kalian gak bisa tidur kan. Dan ya, saya kadang-kadang suka kesal ya sama mereka-mereka ya yang ya entah di bawah Pak Jokowi ya angkatannya atau di atas Pak Jokowi seperti Pak Mahfud MD, Ganjar dan Anies. Mereka ini kan kuliah di UGM ya, seperti Pak Mahfud. Dia tuh tahu kalau Pak Jokowi ini kuliah di UGM. Tapi kenapa Pak Mahfud ini malah mendukung para pembenci atau para pendemo ijazah Pak Jokowi ini? Pak Mahfud ini malah mendiamkan. Dan PDIP ini ya sebenarnya tahu kalau ijazah Pak Jokowi ya itu asli. Karena PDIP ini yang mengusung Pak Jokowi dari wali kota, gubernur sampai presiden. Kan kalau kita ingin mendaftar kerja, entah mendaftar apapun, udah pastinya ijazahnya itu dilegalisir ya, entah itu dari sekolahnya atau universitasnya ya, sudah pasti itu asli ya, karena sekolah ataupun universitasnya sudah membuat stempel legalisir ya, berarti itu legal ijazahnya ya, asli ya. Tapi kenapa orang-orang PDIP ini malah diam, seolah-olah mendukung para pendemo ini? Bukan seolah-olah lagi ya, memang mendukung para pendemo ini ya, karena PDIP memang sudah sakit hati ya. Sudah tahu kan Pak Jokowi ini tidak mau jadi boneka mak banteng. Oke ya, jadi siap-siap saja buat kalian yang 4 orang ini, yang baru 4 orang ini yang akan dilaporkan oleh Pak Jokowi dan tim kuasa hukumnya. Nggak bisa tidur. Menurut netizen barusan ya, dugaannya 4 orang itu Roy Panci, kemudian Rizal Fadila tadi itu aki-aki yang yang suaranya cempreng, yang perlu dites kondisi kejiwaannya, ya kan.
Dan yang ketiga tadi si Mbah Sengkuni, kemudian juga siapa tadi Dokter Mangkerak ya kan. Nah menurut saya ada 2 lagi ya kan yang akan berpotensi gitu ya dipidanakan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi. Memang saat ini baru ada 4 nama, tapi saya mendengar kabar itu akan bertambah gitu ya, yaitu lagi Mbah Egy ya kan. Kemudian ada lagi satu, saya kurang tahu, kemungkinan memang bertambahnya itu menjadi 6. Ini sih informasi yang saya dapatkan ya. Bisa jadi informasi ini benar, bisa jadi juga informasi ini keliru ya. Kita tunggu aja perkembangannya, kira-kira siapa saja yang akan dibidik oleh Pak Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu ini. Lanjut. Lawan Jokowi pada melempem. Dulu aja teriak-teriak sok paling hebat nantang Jokowi, nuduh ijazah palsu, nyebar fitnah, nyebar hoax, nyerang Jokowi. Giliran digertak, mau dilaporkan, loh lah kok pada menghilang, pada loyo. Kenapa ini? Katanya pahlawan sejati. Lah kok baru digertak, mau dilaporkan polisi tentang pencemaran nama baik ataupun fitnah ijazah palsu, pada loyo. Pada kemana ya? Menghilang. Meminta maaf kalau gelar dan ijazah Jokowi itu asli. TPUA cuma minta maaf. Loh, lah kok enak banget. Sudah mencemarkan nama baik orang, memfitnah orang. Lah kok kalau terbukti itu asli, cuma minta maaf. Oh, tidak bisa begitu. Harus masuk ke sel. Minimal punya rumah baru di dalam tahanan penjara. Kok enak betul, cuma minta maaf mau dibebaskan. Hei, tidak bisa. Hahaha. Iya. Sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Puji Setiawan barusan ya. Dua VT saya jadikan satu karena menurut saya sangat relate. Di bagian depan tadi mengatakan bahwa para penuduh ijazah Pak Jokowi palsu pada melempem ya. Yang sampai saat ini nggak melempem itu cuma si Roy Panci. Tetapi kelihatan sekali sebetulnya tidak melempemnya si Roy Panci. Ini hanya sekedar untuk memberikan image kepada masyarakat bahwa dia dalam kondisi baik-baik saja, dia tegar dan dia memang menuduh ijazah Jokowi palsu itu memiliki dasar ya. Sebetulnya itu yang ingin dibangun oleh si Roy Panci di benak masyarakat Indonesia ya, bagi kita ya, bagi kami gitu ya. Ya nggak bisa lah mau kau gerakin opininya macam kayak gitu, kami tahu lah ya kan. Apa namanya itu strategi psikologi macam kayak gitu, itu sih strategi murahan ya kan. Cuma ingin membangun image bahwa Anda baik-baik saja. Kami tahu kok bahwa Anda tidak baik-baik saja. Aduh, lanjut. Jujur saya katakan, kalian sebagai pembenci keluarga Bapak Jokowi itu tidak patut disebut sebagai manusia. Gak layak kalian itu sebagai manusia, saya katakan demikian ya. Detik ini sampai saat ini kalian tidak bisa menjatuhkan Bapak Jokowi dengan 1000 daya. Terus sekarang kalian mau menyerang Gibran untuk menjatuhkan Gibran jadi wakil presiden. Karena aneh. Gibran ini pilihan rakyat, pilihan masyarakat Indonesia sebagiannya. Terus kalian gak ada mutlak, gak ada hak mau menjatuhkan, mau melengsarkan Gibran. Kalian orang yang tidak terpilih, yang tidak punya jabatan, yang tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. Tiba-tiba kalian ingin mau melengsarkan Gibran dari wakil presiden. Kan gak masuk di akal kalian. Nah kalian ini gak patut disebut sebagai manusia. Saya katakan, sifat kalian itu seperti apa? Coba kamu pikir. Seandainya keluargamu sendiri yang dibully kayak gini, dihujat, dimaki, apa gak sakit? Bapak Jokowi itu punya perasaan, punya keluarga, punya naluri. Lah kalian juga punya naluri. Tapi naluri kalian itu bukan sebagai naluri manusia. Saya katakan, sebagai naluri apa itu? Coba pikir sendiri. Kalau naluri hewan, sifatnya pemangsa, pemakan. Tapi kalau naluri manusia, sifatnya sabar, kasih sayang, mempersatu. Tapi kalau sifatnya hewan, pemuas, pemangsa. Lah seperti kalian ini sifatnya. Jadi kalian ini gak patut disebut sebagai manusia, para pembenci Bapak Jokowi dan Gibran. Kita barisan yang paling depan akan membela Gibran mati-matian. Karena Gibran adalah pilihan 50% rakyat Indonesia. Dan kalian bukan pilihan kami. Jadi kalian itu gak disebut
sebagai manusia, layaknya disebut sebagai apa, ya. Itu Ya, bagian depan tadi Mas Randy mengatakan kalian yang pembenci keluarga Jokowi tak layak atau tidak patut disebut sebagai manusia, kurang lebih seperti itulah. Terus disebut apa Bang? Ya mungkin menurut saya disebut sampah gitu ya. Ya memang seperti itulah faktanya mereka nggak ada manfaatnya loh ya. Coba kalau teman-teman memiliki informasi apa sih manfaatnya para sudrun ya, para badrun ya, para keturunan imigran yang sudah berada di Indonesia puluhan tahun ya, bahkan mungkin hampir 100 tahun ya, atau mungkin 100 tahun lebih. Apa sih manfaatnya di Indonesia? Coba deh tulis di kolom komentar kalau ada manfaatnya gitu loh. Karena saya ngerasa kok nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Iya kan? Mereka cuma menebar kebencian, bikin gaduh ya, suka menyweeping warung ya kan. Udah gitu nggak bisa menjatuhkan Jokowi dengan ribuan cara, sekarang yang diserang adalah Gibran. Kasihan kali aku sama Gibran, tetapi ya saya yakin Gibran sama kuatnya dengan Pak Jokowi sehingga tidak akan mungkinlah bisa digoyang oleh orang-orang sudrun ya macam orang-orang yang mengaku sebagai pemegang kunci surga. Mereka semua sampah yang layak dibuatkan PP untuk dikembalikan ke negara asal leluhur mereka. Ini minimal menurut saya ya. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang menjelaskan perbedaan laporan dan aduan ya. Masa perbedaan aduan dan laporan saja nggak ngerti ha? Sekumpulan sampah ha? Aduh. Sekumpulan sampah masyarakat masa enggak paham sih perbedaan antara aduan dan laporan ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan ya bahwa sepertinya mereka itu nggak beres secara psikologi dan kejiwaan gitu ya. Sehingga saya berharap Pak Purnomo atau pihak rumah sakit terdekat yang melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap mereka ya, karena menurut saya ini udah nggak beres kalau ada orang macam kayak gitu, ini sih menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya kan, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.